Apakah kamu pernah melakukan pembedahan di sekolah? Mungkin kamu harus mengiris janin babi atau mengiris katak, sementara bayangan mimpi buruk tentang Kermit dan Nona Janda Piggy menari-nari di kepalamu. Meskipun jarang merupakan pengalaman yang menyenangkan kecuali seleramu berada di sisi yang tidak sehat, sebagian besar guru biologi akan setuju bahwa cara terbaik untuk mempelajari cara kerja sesuatu adalah dengan memisahkannya. Meskipun tidak menyenangkan untuk memegang hati kecil katak di tanganmu, itu pasti memberimu pengertian yang lebih baik tentang bagian-bagian yang membentuk makhluk yang lengkap. Tapi bagaimana jika ada cara yang lebih mudah untuk melihat bagian-bagian individu dari makhluk hidup? Bagaimana jika kamu dapat membongkarnya tanpa harus menyiapkan pisau bedah atau menodai tanganmu dengan darah katak yang tidak bersalah? Seperti kebanyakan hal yang tampaknya mustahil di dunia kita, organisasi SCP menemukan sesuatu yang memungkinkan penggunanya melakukan hal itu. Faktanya itu dapat menangani lebih dari sekedar katak dan penerapannya jauh melampaui batas-batas laboratorium sains sekolah menengah. SCP-291 adalah bangunan kecil dari baja polos dengan pintu yang lebih besar di satu sisi. Pintu tidak memiliki pegangan atau kenop dan fungsinya mirip dengan pintu garasi. Pintu tidak dapat dibuka paksa dengan cara biasa apapun dan bagian dalam SCP-291 hanya dapat diakses jika strukturnya terhubung ke sumber daya yang sesuai. Setelah sumber listrik terhubung, pintu akan terangkat dan memperlihatkan ruangan di dalamnya. Ukurannya kecil, sekitar 4 x 2 meter. Ini berisi papan konsol, layar besar, dan wadah kaca pleksi yang menyerupai peti mati. Sangat seram. Peti matinya cukup besar untuk menampung manusia dengan tinggi di bawah 7 kaki. Maaf Ferdinand Kanibal, kamu harus melewatkan ini. Peti mati itu diletakkan di atas ban berjalan dengan beberapa tabung terhubung ke dinding di atasnya. Di seberang ruangan terdapat lubang dengan ukuran berbeda-beda, masing-masing berisi pintu kecil yang bisa dibuka atau ditutup. Karena pengamatan awal menunjukkan bahwa SCP-291 dimaksudkan untuk beberapa jenis pengujian manusia, subjek uji tingkat D dipilih untuk eksperimen. Subjek diinstruksikan untuk berbaring di peti mati dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Layar tampilan menyala menggambarkan gambar berjajar dari subjek tes. Tombol di sepanjang papan konsol menyesuaikan gambar menunjukkan kulit, otot, dan sistem organ orang yang ada di peti mati. Tidak ada kata atau angka di layar dan semua tombol tampaknya hanya memiliki dua pengaturan, nyala atau mati. Ketika salah satu peneliti menekan tombol pertama di konsol, tabung di atas peti mati mulai menuangkan cairan biru ke dalamnya. Subjek uji bereaksi dengan kebingungan tapi tidak mengalami efek samping apapun. Dia dengan cepat kehilangan kesadaran, menunjukkan bahwa cairan itu semacam obat penenang. Cairan itu terus dituangkan ke dalam peti mati sampai wadah itu terisi penuh, di mana dia membeku menjadi gel yang kental. Nafas dan detak jantung subjek uji melambat hingga berhenti, dan ban berjalan tiba-tiba berderit menjadi hidup. Peti mati di bawah subjek uji di dalam melalui pintu kecil yang langsung terkunci di belakangnya. Ruangan kecil itu dipenuhi suara roda gigi berputar, dentingan mesin, dan deru motor. Layar tampilan diambil alih oleh persegi panjang besar menyerupai layar loading tradisional. Setelah 30 menit prosesnya selesai dan pintu belakang ruangan itu terbuka sendiri. Ketika seorang peneliti berjalan melalui pintu belakang, mereka menemukan ruangan lain dengan ban berjalan dan deretan dua lusin loker. Ketika loker dibuka satu persatu dan isinya dikeluarkan untuk diperiksa, di dalam masing-masing tim peneliti menemukan bagian yang berbeda dari tubuh subjek uji. Di dalam blok dari zat benih yang tidak teridentifikasi, tubuh dibagi dalam loker menjadi bagian-bagian yang terpisah: otak, paru-paru, dan diafragma, jantung, sistem pencernaan, organ reproduksi, mata kiri, mata kanan, tubuh dan lengan kiri atas, tubuh dan lengan kanan atas, tubuh kiri bawah dan kaki atas, tubuh kanan bawah dan tungkai atas, tungkai dan kaki kiri bawah, tungkai dan kaki kanan bawah, lengan dan tangan kiri bawah, lengan dan tangan kanan bawah, leher dan kepala, sistem kerangka atas, sistem kerangka bawah, sistem limfatik dan peredaran darah, dan kulit. Keajaiban tubuh manusia bukan? Terbatas dalam kompleksitasnya yang mempesona. Setiap blok bagian tubuh ditempatkan kembali di loker yang ditentukan dan tombol kedua di konsol ditekan. Pada titik ini, pintu loker organ tertutup rapat dan suara mesin yang bekerja memenuhi ruangan kecil itu sekali lagi. Ini lanjutan untuk jangka waktu tertentu kurang lebih 45 menit. Ketika mesin menjadi sunyi, peti mati kaca pleksi baru muncul ke ruang utama dengan subjek uji di dalamnya. Dia tampak identik dengan bagaimana dia di awal percobaan, tanpa bukti bahwa sebelumnya dia telah dibongkar. Cairan biru perlahan menguap dari wadah dan subjek tes membuka matanya. Peneliti utama melakukan wawancara langsung dengan subjek yang dipasang kembali, yang melaporkan tidak ada ingatan proses setelah paparan awal cairan biru. Mereka bersikeras bahwa prosesnya seperti tidur nyenyak yang sejujurnya membuat kami sangat bersemangat untuk mencobanya. Pemeriksaan medis menetapkan bahwa hanya ada sedikit perubahan pada subjek uji selama pembongkaran dan pemasangan kembali. Ketika kembali sadar, perut subjek uji kosong, mereka telanjang dan semua rambut mereka hilang. Dengan pemahaman baru tentang sifat anomali SCP-291 ini, organisasi memutuskan untuk melanjutkan eksperimen mereka. Dengan setiap tes
baru eksperimen menjadi lebih kreatif dan tidak mengherankan lebih bejat. Pertama, subjek tingkat D ditempatkan di peti mati dan dibongkar. Kemudian alih-alih menempatkan berbagai bagian tubuh di loker yang ditentukan, organ-organ vital dikeluarkan dari penyimpanannya sebelum dicoba dipasang kembali. Hal itu menyebabkan peralatan mati total. Seorang peneliti menekan tombol ketiga yang memaksa hard reset seluruh proses, menyebabkan semua blok bagian tubuh dikeluarkan melalui pintu keluar. Selama percobaan berikutnya, organ non-vital dikeluarkan sebelum tubuh subjek dipasang kembali. Usus buntu dan kantong empedu ditinggalkan, dan ketika subjek sadar kembali, organ-organ ini masih hilang. Namun tidak terlihat kerusakan atau jaringan parut di tempatnya. Dia pergi begitu saja seolah-olah dia tidak pernah ke sana sejak awal. Jadi jika bagian tubuh dapat dikeluarkan dari subjek uji, dapatkah bagian tubuh baru ditambahkan? Bisakah bagian tubuh yang ada diganti dengan yang berbeda? Subjek tingkat D yang membutuhkan cangkok kulit setelah kecelakaan dari penyembur api ditempatkan di SCP-291. Setelah dibongkar, sebagian dari kulit sehat yang disumbangkan oleh subjek tingkat D lain yang agak enggan ditempatkan di loker bersama dengan kulit yang sudah ada di sana. Setelah subjek disatukan kembali, kulit yang sehat telah menggantikan kulit yang rusak tanpa efek samping. Upaya berulang pada tes ini menunjukkan bahwa itu efektif untuk transplantasi anggota tubuh, transplantasi jantung, dan transplantasi ginjal dengan tingkat kegagalan 0% di semua tes. Setelah menemukan bahwa SCP-291 dapat digunakan untuk kebaikan yang tak terhitung jumlahnya, membuat donasi organ lebih mudah dan lebih aman dari sebelumnya, organisasi secara alami harus beralih ke sesuatu yang lebih tidak berguna tapi menarik dan mungkin mengerikan. Lagi pula mereka tidak bisa begitu saja membuat teknologi anomali tersedia untuk umum. Dua subjek tingkat D, satu pria dan satu wanita, dibongkar oleh SCP-291. Otak subjek uji ditukar dan kemudian dipasang kembali. Ketika mereka bangun, subjek memiliki kepribadian dan ingatan dari otak yang ditempatkan di tubuh mereka. Dalam pergantian peristiwa yang sebelumnya hanya terlihat dalam komedi blockbuster seperti Freaky Friday dan film live action Scooby-Doo, subjek telah bertukar tubuh. Mereka kemudian dibongkar. Permintaan mereka untuk melihat tubuh baru mereka telanjang telah ditolak dengan cepat dan otak dikembalikan ke tubuh yang sah. Setelah eksperimen selesai, sebagian besar subjek tampak normal, namun mereka mengeluh desorientasi serta ketidaknyamanan mental dan fisik selama beberapa hari berikutnya. Namun setelah menjalani 2 transplantasi otak dalam 1 hari, itulah yang paling tidak kamu perkirakan. Setelah menyempurnakan praktik bertukar bagian tubuh antara subjek manusia yang berbeda, tim peneliti yang penasaran memutuskan untuk mengambil hal-hal dalam arah antar spesies. Berbagai subjek uji, termasuk kucing, anjing, kadal, ikan, tikus, dan tentu saja manusia, dipilih untuk putaran eksperimen berikutnya. 20 tes dilakukan dengan menggunakan subjek baru ini, dan hanya 3 eksperimen yang berhasil memindahkan bagian tubuh dari hewan dari satu spesies ke hewan lain dari spesies yang berbeda. Upaya untuk menukar bagian tubuh antara mamalia dan reptil atau ikan terbukti membawa malapetaka. Ketika ikan dan manusia dibongkar dan insang ikan ditempatkan dengan bagian tubuh manusia, tidak ada makhluk yang selamat dari proses pemasangan kembali. Manusia terbangun dengan satu set insang baru tertanam di leher mereka dan segera mulai terengah-engah untuk oksigen yang tidak bisa mereka hirup. Dalam beberapa menit mereka tercekik, nasib ikan itu bahkan lebih buruk. Itu tidak terpasang kembali, seperti menjadi tumpukan cairan lengket, sisik, dan 2 bola mata mengambang. Eksperimen dengan manusia dan kadal menghasilkan hasil yang serupa, mengubah kadal menjadi genangan bahan organik dan membunuh subjek uji manusia hanya dalam beberapa saat. Sama buruknya dengan kegagalan tes lintas spesies yang sukses hampir sama buruknya. Percobaan 001 melibatkan kucing dan manusia, tidak ingin mencoba terlalu banyak sekaligus. Tim peneliti memilih untuk hanya menukar satu organ, mata kiri. Kedua subjek selamat dari transfer ini dan dapat menggunakan mata baru mereka. Subjek manusia melaporkan penggunaan penuh mata kucing dengan penglihatan malam yang lebih baik selain kesulitan melihat warna. Kucing itu tidak menikmati mata barunya sebanyak subjek manusia dan telah mencabut mata manusia dari kepalanya pada akhir minggu berikutnya. Dalam percobaan 007, transfer otak berhasil dilakukan antara seorang pria dewasa dan anjing Mastiff Inggris. Pria di tubuh Mastiff menyatakan ketidaknyamanan dengan berjalan dengan keempat kakinya dan meminta untuk dikembalikan ke tubuhnya sesegera mungkin. Mastiff di tubuh pria itu menyesuaikan diri dengan penggerak bipedal dalam beberapa jam, tapi dibongkar setelah buang air kecil di sepatu peneliti. Uji coba terakhir yang berhasil dan yang paling menakutkan adalah uji coba 016. Organ reproduksi subjek uji tingkat D perempuan ditukar dengan organ reproduksi Labrador Retriever yang sedang hamil. Ultrasonografi yang dilakukan setelah transfer menunjukkan bahwa janin Labrador selamat dari prosedur dan mungkin dapat dibawa hingga cukup bulan oleh subjek manusia. Beberapa anggota tim peneliti mulai bertaruh apakah dia akan melahirkan anak anjing atau tidak, tapi transfer itu dibalik dalam sehari. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Mungkin itu yang terbaik. Secara pribadi kami berharap komite etika organisasi memberi beberapa ilmuwan ini wejangan yang sangat tegas tentang perilaku mereka dalam
dalam hal ini. Saat tidak digunakan untuk pengujian, SCP-291 harus diputuskan dari sumber daya apapun. Setidaknya 2 anggota ditempatkan di luar penahanannya setiap saat, berjaga-jaga, dan anggota ini harus diganti setiap minggu. Saat tidak terhubung ke sumber listrik apapun, SCP-291 dianggap tidak berbahaya meskipun masih harus diperlakukan dengan hati-hati. Pintu masuk utama tetap tertutup dan terkunci ketika tidak ada sumber listrik yang tersedia, tapi pintu dapat dibuka secara manual dari dalam jika terjadi keadaan darurat. Setiap organisme yang dibongkar disimpan dalam loker di fasilitas penahanan, diberi label dengan spidol tajam untuk melacak spesimen apa yang disimpan di mana. Entah ini Sharpie yang sama yang digunakan untuk memberi label makanan di lemari es ruang istirahat tidak diketahui, tapi seperti sandwich ham, Dr. Diramio, yang terbaik adalah membiarkan barang-barang ini tidak tersentuh. Setiap anggota yang ditemukan bertanggung jawab atas spesimen yang hilang akan dipindahkan ke proyek lain dan menerima email dengan kata-kata yang tegas. Sekarang tonton SCP-1981, Ronald Reagan terpotong saat berbicara, dan SCP-095 dan SCP-2295 beruang dengan jantung sulaman untuk SCP tingkat aman yang lebih gemilang.